dan akhirnya dia putuskan untuk istirahat di situ. Di warung itu dia pesen kopi sambil dia leyeh-leyeh sebentar. Nah tiba-tiba ada suara dari belakang yang manggil Iwan. Ternyata yang manggil Iwan ini adalah seorang bapak-bapak. Beliau itu, kalau dari tampilannya, beliau ini kayaknya pencari kodok. Mereka pun akhirnya ngobrol-ngobrol ringan, dan di bagian inilah yang menarik. Ternyata bapak-bapak ini, belakangan diketahui Iwan bukan orang sembarangan. Si bapak ini tiba-tiba ngomong ke Iwan, ini, maaf ya mas, ini jarang loh mas. Ini jin korinnya ini asli mas. Nah awalnya Iwan ini bingung dengan ucapan si bapak pencari kodok itu, tapi dia nggak berani nanya. Jadi di situ cukup lama si bapak ini ngelihat ke arah mobil yang dibawa Iwan, sampai pada akhirnya si bapak ini pun menoleh ke arah Iwan, beliau sambil tersenyum. Disinilah Iwan mulai berpikir, ini bapak-bapak ini pasti bukan orang sembarangan, bukan orang biasa. Karena di sini Iwan itu nggak pernah menceritakan kalau dia ini membawa jenazah. Tapi si bapak-bapak ini seolah sudah tahu bahwa ada mayat di dalam mobil yang dibawa Iwan. Dan dalam perbincangan itu, akhirnya si bapak-bapak ini tiba-tiba ngomong ke Iwan. Jadi gini mas, mungkin ini akan jadi sedikit pengetahuan buat masnya ya. Bahwasanya jin itu ada beberapa jenis dan ada beberapa golongan. Contohnya ada jin ngampar atau jin lemprak. Nah, tipe jin ini itu biasanya selalu di sembarang tempat. Dan terkadang dia ini sering mengganggu manusia. Jadi di situ mereka akan selalu menakuti manusia yang lemah imannya. Karena aura ketakutan si manusia ini itu adalah makanan favorit mereka. Terus ada juga ini mas yang namanya jin korin. Nah, tipe jin yang ini itu yang berasal dari tubuh manusia. Tapi bukan roh lo ya. Beda lo mas, antara roh dengan korin. Iwan langsung tanya ke bapak-bapak tersebut. Loh pak, kalau jin korin itu pak, itu jin yang seperti apa ya pak? Ya, wawawu alam bisawab ya mas. Karena saya ini cuma manusia biasa. Yang saya selalu belajar untuk bisa memahami dan bisa mengerti. Tapi yang jelas, yang namanya manusia itu mas, mereka ini terlahir ke dunia itu dalam keadaan fitrah atau dalam keadaan suci. Dan seiring berjalannya waktu, tiba-tiba muncul hawa nafsu dalam dirinya. Jadi hawa nafsu ini itu bersemayam di setiap tubuh manusia. Sedih, marah, penasaran, dendam, suka, dan lain-lain lah. Macam-macam lah pokoknya. Dan ketika si manusia ini mati, maka rasa itu nggak punya rumah lagi, nggak punya jasad lagi. Sehingga di situ mereka bingung mau kemana. Dan disitulah para jin kafir ini memanfaatkannya untuk menakut-nakuti manusia yang lain.